A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Scale Up Rezeki yang rahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi lewati audio ini. Setelah kemarin di audio sebelumnya saya membahas tentang gelombang rezeki, di mana gelombang itu adalah salah satu yang penghubung bagaimana kita bisa mengakses rezekinya Allah. Dan ternyata sebagaimana kita mengimani dunia ini, kita memang tidak pernah melihat listrik bentuknya, tapi kita bisa merasakan energi listrik dalam bentuk cahaya. Kita tidak pernah melihat yang namanya sinyal handphone, tapi kita bisa merasakan dan memiliki fasilitasnya dengan bisa menggunakan telepon seluler. Sama dengan rezeki, kawan-kawan semuanya, rezeki berjalan pada frekuensinya dalam suatu gelombang yang itulah disebut salah satu gelombang pengaksesnya namanya doa. Nah, doa inilah yang menunjukkan bagaimana komunikasi seorang hamba dengan sang pemilik rezeki. Nah, semoga teman-teman semakin paham. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan menegaskan kembali bagaimana sebenarnya prinsip rezeki itu sendiri, kawan-kawan. Setelah kawan-kawan melepaskan racun-racunnya dengan tobat, teman-teman sungguh-sungguh mengaksesnya dengan doa, karena sejatinya ketika hamba itu berdoa berarti dia dalam sedang frekuensi beribadah dan ketenangan. Seperti itu pada prinsipnya, secara lumrahnya. Oke. Nah, maka ada hal yang fundamental yang penting yang hari ini saya membahas tentang teori kelapangan dan kesempitan. Ini menegaskan kenapa sih ada yang banyak kita lihat hartanya, terus ada yang sedikit. Apakah Allah itu menciptakan manusia itu miskin? Apakah dia ditakdirkan untuk susah dan sebagainya, kawan-kawan? Apa sampai sering kita dengar, wajarlah kalau saya mah takdirnya memang miskin. Nah, seperti itulah candaan dalam keseharian, kadang percakapan orang-orang di masyarakat yang sering kita jumpai. Wajar mah dia sukses, dia mah anak orang kaya. Nah, terlalu simple sepertinya, dan itu tidak memberikan jawaban yang fundamental. Nah, kalau kita sepakat sekali lagi di mana rezeki itu dibahas, Allah amat sangat menegaskan berulang-ulang, ya kan? Kata rezeki ini sudah ada di Quran. Nah, bicara teori kelapangan dan kesempitan ini, jadi yang membedakan antara ada yang kaya, ada yang miskin dalam sunatullah pandangan manusia, jawabannya di teori kelapangan dan kesempitan ini. Nah, pertama kita berangkat dari Surah An-Najm, surah ke-53 ayat ke-48, di mana Allah berfirman, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Artinya cuma ada dua versi takdir Allah, ya kan? Dan tidak ada kata-kata miskin di dalam Quran. Jadi makhluk Allah itu hanya ada dua, kaya dan miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya kan? Hanya ada kaya, aghna, wa aghna, dan cukup. Makanya kadang saya sering bercanda sama teman-teman, sama kalau pas dalam majelis klik, ya kan, saya ngisi, Allah tuh cuma ada membuat dua makhluk, kaya sama cukup. Lantas kalau ada yang tidak di luar konteks ini, jangan-jangan bukan makhluk Allah. Kadang begitu saya bercanda, kawan-kawan. Tapi kalau saya ngerenung, iya juga ya, kok kita nggak dalam dua template ini, kok ngerasa kurang. Nah, ternyata di ayat-ayat berikutnya, kalau kita lanjutkan, berarti, ya kan, apa yang membuat orang itu akhirnya berarti bukan miskin, berarti bukan gak punya sebenarnya. Pahami dulu kaya dan cukup. Sebagaimana contoh dalam sebuah kampus atau universitas, ya kan, mengumumkan, oke, mahasiswa baru, jika Anda ikuti segala teori selama 8 semester 144 SKS ini, Anda bayar SPP, Anda ikuti ujian, Anda gak pernah bolos, ikuti aturan, semua nilai terpenuhi, maka adik-adik sekalian berkesempatan untuk 3 tahun atau 4 tahun bisa lulus, ya kan?
dan berkesempatan untuk bisa kita promosikan. Nah, begitulah janji kampus atau universitas kawan-kawan. Tapi tetap ada juga yang 6 tahun, yang 7 tahun bahkan drop out. Salah siapa? Apakah salah kampus kawan-kawan? Enggak. Karena kampus kan gak mungkin deklarasi, oke, mahasiswa baru akan saya umumkan, kami berencana untuk angkatan Anda ini akan kita drop out 5 orang dan akan kita tunda sampai 10 semester 20 orang. Kan gak demikian. Nah, tapi tetap ada aja yang drop out dan ada aja yang terlambat lulusnya. Demikian juga dengan kita. Kenapa ada yang tidak mendapatkan kekayaan dan kecukupan ini? Nanti saya bahas detail lagi ya tentang kaya dan cukup dulu. Jadi manusia itu harus merasakan kaya dulu, baru bisa mendeklarasikan, mengunci kekayaannya dengan kecukupan. Oke, jadi kalau saya sederhanakan tuh kayak gini kawan-kawan. Ini yang saya alamin secara personal ya. 7-8 tahun lalu saya menggebu-gebu ya kan, untuk bisa jadi orang terbaik sebelum, tanda kutip, lebih banyak waktu fase-fase sebelum hijrah, untuk mencapai puncak kekayaan, menuliskan buku impian seperti punya mobil, punya rumah, ya kan? Nah, punya keliling dunia itu. Nah, seiring sejalan, ya kan? Yang pernah di audio sebelumnya saya cerita bahwasanya apa yang diperjuangkan itulah yang diuji Allah. Nah, akhirnya saya berpikir plan A untuk mewujudkannya. Ternyata atas izin Allah, plan A ini membuat saya babak belur. Tapi saya tetap berhusnuzon dan baik sangka sama Allah, terserah Allah. Akhirnya diwujudin Allah. Nah, bentuk diwujudkan, setelah diwujudkan Allah, hari ini Allah cukupkan, bisa punya hunian yang cukup layak di tengah kota, bisa punya kendaraan yang cukup layak, bisa keliling di buminya Allah yang begitu banyak, bisa punya perusahaan. Nah, akhirnya atas izin Allah timbul sendirinya rasa-rasanya udah cukup hidup saya kayak gitu loh kawan-kawan. Tapi saya coba juga ngelihat, ada juga fenomenal ketika dikasih dan tidak matok kata cukup, itu membuat kita masuk dalam level hamba yang melampaui batas. Itu yang membuat Allah murka kembali kawan-kawan. Ada nggak di Quran? Ada. Di mana Allah berfirman, ya kan, di surat Toha, surah 20 ayat 81. Pertama, perintah Allah, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah melampaui batas. Allah sudah deklarasi jangan melampaui batas. Nah, sama Allah tegaskan lagi di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Nah, jadi bicara teori kelapangan dan teori kesempitan ini, pertama kawan-kawan harus paham dulu bahwa Allah itu menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi teman-teman yang hari sedang punya impian $1 juta misalkan, 1 miliar, 100 miliar, oke, nggak salah. Nah, maka lepaskan itu, biarkan Allah yang menuntun jalannya, mewujudkannya, dan tentukan kata cukup. Karena kaya yang berlebih membuat kita jadi serakah. Dan kalau kita juga kekurangan, itu mendekati pintu kekufuran yang membuat kita sulit untuk berbuat amal soleh lebih banyak, seperti itu. Jadi yang benar tengah-tengah, siratal mustaqim. Oke. Nah, setelah poin nomor 1 kawan-kawan paham, Allah menghadirkan kekayaan dan kecukupan. Kita berjuang mewujudkan kekayaan agar kita bisa sedekah, agar kita bisa berwakaf, agar kita bisa berangkat Baitullah, agar kita bisa bantu banyak orang, agar kita bisa berjihad, ya kan? Kunci dengan kecukupan. Oke. Nah, maka balik ke pertanyaan, kenapa ada yang kurang? Nah, maka jawabannya tadi kawan-kawan, bukan rezekinya Allah yang tidak ada, tapi cuman 2 teori yang Allah ceritakan di Quran. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah membatasi rezeki buat siapa juga yang Allah kehendaki. Di keyword 2 kata ini ada 10 ayat di Quran. Berarti ini rewind berulang-ulang, menunjukkan ini penting. Oke. Pertama tadi di surah Ar-Ra'd ayat ke-26. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan batasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya kawan-kawan semuanya, inilah yang artinya secara aktualitas
yang membuat ada orang kaya, ya kan, versi kita dalam kehasan, dan miskin. Ingat, bukan rezeki yang tidak ada, rezekinya berlimpah ruah, makanya template-nya cuman kaya atau cukup. Lantas ada yang miskin, kenapa? Karena Allah sempitkan, Allah batasi. Nah, seperti air yang berlimpah ruah di lautan misalkan, terus kita tinggal di tepi pantai, harusnya kita bisa banyak mengakses air. Anggaplah gini, lebih gampangnya di gunung, air gunung yang banyak, mata airnya banyak, melimpah ruah. Nah, harusnya gentong-gentong rumah kita itu bisa penuh. Kita bisa menikmati air gunung dengan segar, ya kan? Nah, lantas misalkan ternyata tetangga kita penuh, terus kitanya misalkan kok sempit ya. Nah, persoalannya kan bukan di air gunungnya nggak ada, kawan-kawan. Tetapi persoalannya adalah ternyata pipa yang kita pakai untuk mengalirkan air itu ke rumah kita kotor, bahkan kecil, bahkan banyak lumut atau sampah. Itu yang membuat airnya dikit. Jadi salah kalau kita persepsi adalah takdir kita ini memang orang miskin, kita orang susah. Enggak. Kalau seperti itu akhirnya kita udah give up duluan, teman-teman. Maka yang harus teman-teman sadari, teori kelapangan kesempitan ini ya kan berangkat di surah Al-Isra, surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-26 tadi kan, bahwasanya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang kehendaki dan batasinya. Terus Allah tegaskan lagi nih di surah Al-Isra ayat ke-30, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dan membatasi juga bagi siapa yang ia kehendaki. Loh, Allah itu kawan-kawan kalau mau kasih rezeki, sebenarnya kalau mau kasih betul, makanya katanya harus lapang. Di surah An-Nur ayat ke-38 Allah bilang, Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa batas. Kayak gitu. Sama kayak air gunung tadi, itu mata airnya terus keluar, terus jalan, terus produksi, gak ada batas. Jadi template-nya Allah itu pertama yang harus kawan-kawan pahami, Allah hanya menciptakan dua makhluk, kalau ikuti SOP-nya Allah, kaya dan cukup. Yang kedua, kalau Allah mau kasih, itu tanpa batas. Lantas kenapa dalam realitasnya ada yang kaya dan ada yang miskin? Nah, maka kuota kunci jawabannya harus di tracking di teori kelapangan dan kesempitan. Nah, kelapangan itu kenapa dia lapang? Karena dia ngikuti SOP, sama seperti mahasiswa yang cum laude tadi. Kenapa dia sempit? Berarti ada SOP yang kelanggar, ada perintah-perintah yang tidak dijalankan, ada maksiat-maksiat yang dikerjakan. Udah gitu aja nge-trackingnya kawan-kawan, ya kan? Kalau hari ini ternyata ada yang punya bisnis yang meledak, terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin udah kerja keras juga tapi gak dapat? Nah, sederhananya ketika kita sudah ngikuti SOP-nya Allah, nanti Allah tuh yang tuntun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah yang kasih petunjuk. Allah mungkin sudah banyak cerita di sekeliling saya. Contoh, di tempat tinggal saya ada namanya Pak Abu. Pak Abu ini penjual nasi goreng, ya kan? Unik sekali, sudah punya 6 cabang, semua rukonya nggak pakai riba, usianya baru sekarang berarti sekitar 35 tahun, ya kan? Punya sertifikat bertumpuk. Nah, secara teori nggak masuk akal nih orang. Beliau dulu ngerantau dari kampung, kerja. Kalau teman-teman tinggal di Pontianak pasti tahu nasi goreng Abu, kerja, ya kan? Sambil kuliah, sambil jadi kuli, sambil tukang cuci piring di brand nasi goreng juga di Pontianak ini. Sampailah beliau lulus kuliah, ya kan, berpikir gimana untuk bertumbuh, menafkahi keluarga, jadi orang. Akhirnya dengan bermodal beberapa juta rupiah berani buka nasi goreng yang seperti tempat beliau bekerja dengan gerobakan. Nah, dan tempat yang pertama kali beliau buat itu masih ada sampai sekarang di Jalan Imam Bonjol di Pontianak, tepat depan SD Pertiwi. Tempat itu saja tuh, itu menurut cerita beliau, itu Allah takdirkan beliau dapat petunjuk dari mimpi. Karena dengan uang sekian juta, gimana cari lokasi tepi jalan? Itu dari mimpi sholat tahajud, tek. Pas terbangun langsung pek, mimpi terbang. Jelas sekali kata beliau mimpinya di situ tempatnya. Akhirnya beliau sholat tahajud, beliau survei, benar ada tempatnya di situ. Nego dapat, berangkat dari situlah. Akhirnya dapat 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko, sampai 6 ruko.
Dan kalau dilihat kawan-kawan, ini melanggar semua teori bisnis kuliner. Tempatnya mungkin standar saja, agak keramiknya kucel, ya kan, panas seperti itu kurang lebih beberapa tempatnya, ya kan, karena ruko 5 meter buka kayak gitu, nasi gorengnya di dalam jadi uap hawa panasnya kerasa kayak gitu loh. Tetapi masya Allah tabarakallah, saya pernah ngomong dengan kasirnya, Kak, berapa omset sehari, Kak? Saya aja nih Bang bingung Bang. Bisa ya Bang ya, jual sepiring 12 ribuan tapi terkumpul setiap malam bisa 15 juta. 12 ribuan terkumpul setiap malam 15 juta. Kalau kali 6 outlet bisa berarti 90 juta. Ya wajar kalau beliau ini masya Allah sedekahnya luar biasa, menyantuni anak yatim para penghafal Quran, asetnya di mana-mana. Terus saya iseng ngobrol sama beliau, Pak Abu. Nah kalau ditanya kelihatannya aktivitasnya sehari-hari sekarang 5 waktu di masjid, di tempat saya mengabdi punzalan, pakai sarungan, keluar cuman pagi belanja ke pasar, terus serahin semua karyawannya, udah nggak ada aktivitas apa-apa. Nah apa nih Pak Abu, ajarkanlah saya ilmunya. Saya bilang, nggak ada Bang, sambil selawat aja buat buat bumbunya, udah gitu aja bilang ngomong. Dan memang setelah saya gali-gali tidak ada lulusan IAIN standar, artinya kayak gitu kawan-kawan. Nah jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, dan Pak Abu ini hanya contoh satu di antara banyak orang-orang hebat di sekeliling kita yang membuktikan janji Allah kasih rezeki bi ghairi hisab, ya kan. Ini pakemnya ya kawan-kawan ya. Pertama, kesimpulan dari audio kali ini, pertama, tentukan target Anda. Tentukan target kekayaan dan tentukan target cukup. Karena kalau nggak pernah di titik poinnya, kawan-kawan akan masuk dalam perangkap iblis menjadi hamba-hamba yang melampaui batas sebagaimana ayat-ayat Allah tadi. Dan itu yang buat Allah menghukum lagi kita. Setelah tentuin targetnya, yang kedua, pasang niat yang gede. Niatnya buat apa dulu? Nah, yang saya ceritakan kayak Pak Abu tadi jelas. Membantu anak yatim, membackup pondok-pondok. Jadi wajar Allah pilih beliau untuk mewujudkan. Karena Allah tahu aku kasih dia bukan untuk kepentingan sendiri, aku kasih untuk membesarkan agamaku. Nah coba cek, jangan-jangan selama ini niat kita punya mobil, niat kita punya rumah, niat bisnis kita gede hanya untuk nyenengin kita sendiri. Lantas kalau Allah tuh boleh ngomong sama kita, untungnya buat gua apa ya? Gitu loh kawan-kawan. Nah, walaupun sebenarnya faktanya tidak mengurangi kemuliaan Allah kalau Allah membagikan rezeki dan kekayaannya kepada kita, tetapi Allah memprioritaskan hamba-hambanya yang betul-betul inni ja'ilun fil ardi khalifah, jadi khalifah dan punya kompeten untuk agamanya Allah, gitu kawan-kawan. Nah, setelah niatnya besarkan, maka yang ketiga kawan-kawan, nah fokuslah mengerjakan tugas kita. Nah, jadi bukan rezeki yang tidak ada, tapi kitanya yang membatasi sendiri dengan cara melumuti pipa-pipa rezeki kita tadi. Nah, seperti itulah teori sederhananya teman-teman semuanya. Semoga kita semakin paham, makin mengimani bahwa rezeki Allah itu banyak, luas dan tanpa batas, dan Allah kalau mau kasih itu dilapangkan. Jadi bukan yang tidak ada kata-kata miskin, yang ada kata-kata Allah batasi. Kenapa? Karena kitanya lagi-lagi dan berdosa. Nah semoga kalau teman-teman dapat clue-nya, dengerin lagi audio pertama dan kedua, audio awal-awal 1, 2, 3. Cepat bersihkan pipa-pipanya, bersihkan lumut-lumutnya, balas dosa-dosanya dengan amal soleh yang lebih banyak. Jika dosa kita ratusan juta nominalnya misalkan, divaluasi ratusan juta, maka amal soleh kita miliaran. Jangan kebalik, ya kan? Jangan dosanya miliaran, amal solehnya ratusan juta. Nah, begitu teman-teman semua, rahmati Allah. Semoga bermanfaat kali ini. Semoga kawan-kawan menjadi hamba-hamba Allah yang sebagaimana husnuzonnya Allah, keinginan Allah, menciptakan kekayaan dan kecukupan. Semoga teman-teman semua yang rahmati Allah ini diizinkan Allah merasakan rezeki yang tanpa batas. Maka sekali lagi, lakukan saja tugas kita sebagai hamba. Nanti Allah yang bayar rezeki, bayar diri kita dengan rezeki yang Allah takdirkan. Dan ingat, karakternya, tanda kutip template-nya, fundamentalnya, basicnya Allah tuh tanpa batas, bi ghairi hisab, dan
cuma 2, kaya dan cukup. Semoga kawan-kawan semualah yang mendapatkan hal-hal yang terbaik ini. Terima kasih, yang datang lebih dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.